Terus saya ketika melihat langsung, saya baru dikasih tahu ini adalah yang intelektual disabilitas, ini yang kita sebut autism, ini yang mana ternyata berbeda gitu. Nah, festival film ini saya nggak boleh salah nih, ininya tuh kemana gitu. Karena yang saya tahu bahkan di Koreanya sendiri pun metode yang diambil oleh si aktornya pun beberapa dikritik gitu kan. Tapi kan memang itu kan semuanya pasti berhubungan dengan film, dengan dramatisasi gitu. Nah ketika kesini saya pengen nyoba yang beda aja gitu. Nah, saya saya udah bayangin sesuatu yang udah saya bayangin, tapi ternyata balik lagi ke disabilitas itu sendiri. Karena ini intelektual disabilitas, ya kita nggak boleh bermain-main, nggak boleh improvisasi yang terlalu luar biasa, karena nanti akan menjadi beda pendekatannya. Akhirnya saya ketemu sama satu orang psikolog yang didatangi oleh Falcon. Terus saya masih nggak puas, saya datang ke sekolah anak saya, ngomong sama psikolog di situ, psikolog dan psikiater karena beda ya. Dan terus akhirnya saya ketemu lagi untuk mencari role modelnya di salah satu panti di Jakarta Barat. Akhirnya saya ketika melihat langsung, saya baru dikasih tahu ini adalah yang intelektual disabilitas, ini yang kita sebut autism, ini yang mana ternyata berbeda gitu. Nah, saya nggak bisa sembarangan untuk ambil itu. Nah, semua riset ini saya kumpulin, saya kasih ke Falcon dan saya kasih ke sutradara. Memang ada sedikit dramatisasi di karakternya itu, tapi buat saya itu masih wajar karena selama yang mau saya keluarkan di film ini selalu saya diskusin dulu sama psikolog atau psikiater yang yang menemani di film ini gitu. Itu sih. Berapa lama? Kalau risetnya kita readingnya sih standar sih 1 bulan. Risetnya itu saya sebulan sebelumnya saya udah coba cari, terus saya konfirmasi lagi. Maksudnya ketika pas reading bisa nggak ini dimasukin gitu, cocok nggak dengan skripnya gitu, cocok nggak dengan yang versi Indonesianya gitu. Karena kan ada beberapa yang dirubah gitu kan, maksudnya soal anaknya yang sudah sekolah dan belum sekolah gitu. Semuanya saya kasih ke sutradara, saya kasih ke produser, akhirnya kita ngambil jalan tengahnya yang mungkin nanti akan teman-teman yang karena teman-teman yang lain yang udah nonton juga, gue pengennya lo kayak gini, ya, pengennya sih kita banyak ya, tapi kita terbentur oleh masalah keautentikan si special need-nya itu gitu. Akhirnya memang ada sedikit intelektual disabilitas dan ternyata beberapa juga ada autismnya gitu, walaupun nggak terlalu berat karena gimana pun juga dia harus mengurus anak gitu. Kalau terlalu berat nanti agak. Tapi dari peran ini sendiri yang Mas Vino gali dari peran orang-orang yang disabilitas dan juga psikolog, apa sih yang Mas cari, atau mungkin dari gerakannya, sifatnya, cara berbicaranya, atau seperti apa sih yang itu ternyata nggak sama. Jadi misalnya intelektual disabilitas, tiap orang yang saya datangi itu, tiap role model saya datangi itu punya kecenderungan yang berbeda-beda gitu, tergantung dari dia tingkat intelektual disabilitasnya, terus situasi lingkungannya. Karena kalau orang-orang yang sudah situasi lingkungan di sekitarnya sudah proper, dia akan lebih bagus gitu. Tapi kalau yang dia kayak misalnya kayak tidak punya keluarga yang ngurus, dia akan lebih yang berbeda gitu. Nah, kan nggak bisa semuanya saya masukin gitu. Jadi saya ngambil yang ini, saya punya role modelnya ini, dan ini saya punya role modelnya ini gitu. Dan itu yang kita masukin di film sesuai dengan skrip. Jadi memang susah gampang sih, karena kan ceritanya itu sudah baku gitu. Ceritanya tuh semua orang sudah nonton film ini, semua orang sudah tahu film ini. Apa yang mau dilihat orang dari film ini pasti ada sesuatu yang beda gitu. Dan kalau misalnya saya kasih sesuatu yang beda dalam arti beda banget, saya terbentur oleh keautentikan dari si special need-nya ini. Tapi kalau misalnya saya sama ya, buat saya nggak ada sesuatu yang baru di pencapaian saya gitu. Dari pembelajaran ini semua Mas, sama memerankan ini mempengaruhi emosional pribadi sendiri nggak sih Mas? Emosional pribadi pasti ya, terus lebih ke cara pandang gitu. Saya sendiri kadang-kadang nggak bisa menilai gitu, ini kekurangannya apa ya, apakah autism atau intelektual disabilitas atau motoriknya yang disabilitas gitu. Nah, tapi ketika saya ketemu sama orang-orang ini, oh iya,
apa namanya saya bisa melihat ini ternyata disabilitas ini seperti ini, dan bagaimana cara kita memperlakukan mereka gitu, karena Tuhan itu adil gitu, di balik kekurangan itu mereka punya sesuatu kelebihan yang luar biasa gitu. Misalnya dia terlihat secara intelektual dia kurang, tapi pasti Tuhan menciptakan dia yang sesuatu yang lebih besar. Misalnya tenaganya kuat, badannya bagus gitu. Jadi salah kalau misalnya orang bilang kok intelektual disabilitas badannya keker besar, nggak ada hubungannya, karena masalah di intelektual gitu. Kalau kita kayak lihat Green Mile gitu, dia badannya keker gitu kan, tapi dia secara cara berpikirnya itu tetap kayak anak SD. Nah, ini yang pengen saya share sih sebetulnya di sini, bahwa penyakit atau bukan penyakit, maksudnya disabilitas ini tuh tidak tergantung dari fisik. Jadi semuanya tuh memang harus kita bedah gitu. Jadi saya pengen merubah cara pandang orang terhadap saudara-saudara kita yang punya kebutuhan khusus ini.